Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim ulama, para asatidz, para umara, kaum muslimin dan kaum muslimat, wabil khusus buat guru kita Al-Ustaz Ad-Da'i ilallah Dr. Ki Haji Mustafa Umar hafizallah ta'ala wa arda. Dunia ini akan bisa menjadi kuat. Negara yang kita cintai, NKRI ini, akan bisa menjadi negara yang adil dan makmur. Bahkan Riau yang kita tempati ini akan bisa menjadi negeri yang kuat, rakyatnya sejahtera, negerinya makmur. Begitu juga Pekanbaru yang kita tinggal ini akan bisa menjadi kota yang kuat, rakyatnya sejahtera, negerinya makmur, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, apabila bersatunya empat kekuatan. Apabila bersatu padunya empat kekuatan, apabila satu saja terpecah belah, maka negara ini akan bubar. NKRI-nya akan bubar, Riau ini akan hancur, Pekanbaru-nya akan ambruk. Apa itu? Yang pertama adalah karena ilmunya para ulama. Kita yang hidup 14 abad setelah Rasulullah wafat, kita tidak pernah mendengar Rasulullah menyampaikan sabdanya. Kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Kita tidak bisa bertanya langsung kepada Rasulullah. Kalau hari ini kita paham tentang agama ini, sedikit demi sedikit, kita bisa membaca Al-Quran sedikit demi sedikit. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, sedikit-sedikit. Semua itu tidak terlepas karena perannya para ulama. Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah beliau. Berbeda dengan para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dalam satu zaman Allah utus beberapa orang Nabi. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dua orang putranya jadi Nabi. Namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Bukan hanya anaknya, putra jadi Nabi, cucunya juga Allah utus menjadi Nabi. Namanya Nabi Yakub, anak daripada Nabi Ishak. Bukan hanya anak dan cucunya Allah utus menjadi Nabi, tapi cicinya juga Nabi. Namanya Nabi Yusuf, putra daripada Nabi Yakub. Yakub putra Nabi Ishak, Ishak putra Nabi Ibrahim. Begitulah para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Tetapi setelah Rasulullah wafat 14 abad yang telah lalu, la nabiyya ba'da, tidak ada Nabi setelah beliau. Yang ada hanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Bagaimana kriteria seorang ulama disebut pewaris para nabi? Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi. Yang pertama, kriteria seorang ulama baru disebut pewaris para nabi bila seorang ulama bisa mempersatukan umat. Apabila ulama memecah belah umat, apabila seorang ulama suka mengkafirkan dan terlalu cepat menyalahkan orang lain, maka predikat dia sebagai ulama pewaris para nabi perlu ditinjau ulang.
Seorang ulama datang dari jauh kita undang 1 jam, tapi 1 tahun masyarakat terpecah belah, jemaah terpecah belah. Ini berarti diragukan dia sebagai ulama pewaris para nabi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua, kata Allah Ta'ala, kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Maka seorang ulama mesti bisa dengan kesejukannya di dalam dakwah bisa mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah umat. Sekarang saya tanya kita semua, apakah kita siap bersatu? Siap bersatu? Takbir. Ini seorang ulama baru disebut pewaris para nabi. Yang kedua, seorang ulama baru dia disebut pewaris para nabi apabila dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh takut kepada istri kita, kepada suami, kepada atasan, kepada pemimpin, kepada teman, tetapi takut kita yang lebih tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 28, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, di antara hamba-hambaku yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama. Apabila seorang ulama dia takut, dia gentar dalam menyampaikan dakwah, pertama dia begitu semangat dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran, tetapi setelah kemudian karena ada orang-orang lain yang mempengaruhi, karena ada tekan lalu dia melemah, maka dikhawatirkan dia pewaris para nabi. Para nabi pernah dipenjara, namanya Nabi Yusuf. Maka kalau hari ini ada ulama yang dipenjara, dia mesti siap karena nabi pernah dipenjara. Baru itu ulama pewaris para nabi. Allahu Akbar. Bahkan seorang ulama pernah dikucilkan dari rakyatnya, namanya Nabi Ayub. Jadi kalau ada hari ini seorang ulama, seorang mubalik tidak lagi diundang di sebuah masjid karena kajian yang begitu keras, maka dia perlu dilakukan dia sebagai pewaris para nabi. Tapi bahkan seorang nabi pernah dibakar hidup-hidup, namanya Nabi Ibrahim. Kalau ada seorang ulama bila perlu dibakar hidup-hidup harus siap, dan bila perlu kalau memang dia dibunuh seperti Nabi Zakaria, dia harus siap. Tapi Allah, oleh karena itu wahai musuh-musuh Allah, jangan kalian takut-takuti kami dengan kematian, karena kami ini adalah keturunan Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah. Tapi wahai musuh-musuh Allah, jangan kalian takut-takuti kami dengan kesulitan-kesulitan dunia, karena kami ini adalah seluruhnya adalah generasi Umar bin Khattab yang syaitan saja takut kepadanya. Tapi hai musuh-musuh Allah, jangan kalian takut-takuti kami dengan latihan perang, dengan teknik baja, dengan kekuatan-kekuatan militer di sekitar kami, karena kami adalah keturunan Khalid bin Walid, sang pedang terhunus. Ratusan ribu pasukan Romawi mundur dari medan perang karena takut dan gentar kepadanya. Tapi semakin kalian takut-takuti kami, maka sesungguhnya Allah semakin menancapkan kepada kalian, semakin menyusupkan kepada kalian ketakutan yang luar biasa kepada umat Islam. Apakah kita siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela Allah? Siap bela agama Allah? Takbir! Saudara-saudara kaum muslimin yang Allah muliakan, di dalam prinsip dakwah, seorang mujahid dakwah itu dipitnah itu biasa, di penjara itu uzlah, dibuang itu tamasa, bahkan dibunuh itu sahid. Seorang Buya Hamka, beliau telah mengeluarkan tafsir Azhar di dalam penjara. Kan di penjara itu baginya, dipitnah itu biasa, di penjara itu uzlah, dibuang itu tamasa, dan dibunuh itu sahid. Subhanallah. Oleh karena itu jangan ditakut-takuti umat Islam ini, karena apabila umat Islam ini bersatu, maka sesungguhnya kita siap untuk melawan saja. Takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga, kriteria ulama pewaris para nabi, seorang ulama mesti menjadi tempat bertanya. Kalau ada ulama orang tidak pernah bertanya kepadanya, atau ulama tidak pernah mengeluarkan fatwa, maka
sesungguhnya dikhawatirkan dia sebagai ulama polis berada. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian, kata Allah Ta'ala, kepada ulama, kepada para ahli ilmu, para ahli zikri, jika kamu tidak mengetahui. Maka Majelis Ulama Indonesia sebagai satu lembaga resmi yang diberikan otoritas oleh pemerintah, diberikan otoritas oleh umat Islam dalam mengeluarkan fatwa, maka fatwanya hendaklah diikuti, bukan dipertentangkan, bahkan dipersudutkan. Bahkan ada yang ingin membubarkan Majelis Ulama Indonesia. Ini sesungguhnya adalah pendapat yang konyol. Takbir! MUI ini bukan ormas, MUI bukan lembaga yang didirikan begitu saja. Di tahun 75 sejumlah ormas Islam, 10 ormas Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah dan yang lain sebagainya yang berdiri sebelum kemerdekaan membentuk MUI. Ada 4 ulama dari 4 angkatan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian bersepakat membentuk MUI. Ada ulama 26 orang perwakilan setiap provinsi di Indonesia. Ketika itu tim-tim belum ada, 26 provinsi dan 13 orang ulama secara personil yang kemampuan keulamaan tidak perlu dilakukan lagi, seperti Buya Hamka, Sukri Ghazali. 53 orang ulama bersepakat ketika itu di-SK-kan oleh Menteri Agama ketika itu membentuk MUI. Subhanallah. Jadi tidak begitu saja membubarkan. Karena begitulah hari ini di dunia penuh fitnah ini. Sekarang kita umat Islam diadu domba antara satu dengan yang lain, antara ormas satu dan ormas Islam. Maka kita umat Islam mesti bersatu. Apabila ulama bersatu, maka negeri ini baru bisa maju dan sejahtera, insya Allah. Yang kedua adalah karena pemimpin yang adil. Pemimpin ini sebelah kaki kanannya di surga dan sebelah kaki kirinya di neraka. Pandai dia dalam memimpin, pandai tepat dalam memutuskan keadilan, maka kaki kanan akan membimbingnya ke surga. Tapi apabila zalim, tidak adil dalam memutuskan perkara, maka kaki kiri akan menyeret dia ke dalam neraka. Nauzubillah. Bahkan pemimpin-pemimpin yang adil di dunia ini, para umara, nanti di akhirat Allah akan letakkan di atas mimbar-mimbar cahaya. Subhanallah, begitu mudahnya pemimpin ini dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga kalau memimpin si adil-adilnya, apalagi termasuk di dunia ini. Seorang pemimpin yang adil didambakan oleh rakyat, oleh masyarakat, negeri baru bisa makmur, rakyat sejahtera, rakyat dilindungi, bukan ditakut-takuti karena seorang pemimpin yang adil. Betul, Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Betul, Rasulullah ketika sahabat-sahabatnya menyampaikan dakwah ini, pesan utama Rasulullah, sampaikan dakwah ini secara lemah lembut supaya orang jangan lari dari Islam. Tapi ada saatnya di dalam dakwah ini, di dalam agama ini, ada saatnya kita lemah lembut, ada saatnya kita tegas, saudara. Ada contoh, dalam kondisi sekarang ini kita tidak boleh lemah lembut. Musuh kita sudah berada di hadapan kita, maka tugas kita umat Islam harus tegas. Takbir. Oleh karena itu marilah kita bersatu. Yang ketiga dan yang keempat, kekuatan kejayaan umat Islam ini adalah ditentukan oleh dermawan orang-orang kaya. Dan yang keempat adalah doa orang-orang miskin. Subhanallah. Yang apabila empat kekuatan ini bersatu padu, seorang ulama yang alim, seorang ulama yang begitu menyampaikan kebenaran secara kapal kepada umat, pemimpin yang adil, dermawan orang-orang kaya, dan doa orang-orang miskin, maka insya Allah Ta'ala akan turunkan berkah dan rahmatnya kepada negeri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'asnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Ta'ala, andaikan penduduk-penduduk sebuah negeri, Riau ini, bukan baru Indonesia ini, beriman dan bertakwa, baik pemimpin dan rakyatnya, baik ulama dan umatnya, maka Allah akan turunkan berkah dari langit, yang turun dari langit dan memancar dari bumi. Tetapi kata Allah Ta'ala, mereka merustakan ayat-ayat kami. Subhanallah.
Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan 4 kekuatan ini bersatu padu. Dan kita tidak lupa mendoakan para ulama kita, para habaib kita. Semoga mereka istiqamah. Mereka insya Allah siap untuk mengumandai kita umat Islam dalam kondisi apapun. Takbir! Allahu Akbar, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.